Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ifat Fiansyah. Salam Pramuka. Salam. Ya. Di Pramuka bertanya, Pramuka menjawab. Dengan tema diskusi mencari solusi. Di kursi. Terima kasih. Ya. Oke, di sini saya bersama peserta didik dari golongan penegak, yaitu di SMA Negeri 1 Sindo ya. Saya persilakan dulu ya, memperkenalkan diri, nama, jabatan ya di kepengurusan, dan nama gugus depan atau ambalan. Ya, saya persilakan dulu dari yang putra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dwiki Wicaksana, biasa dipanggil Dwiki. Saya dari Ambalan Sudirman Malahayati, SMA Negeri 1 Sindue. Jabatan saya di Pramuka SMA Negeri 1 Sindue sebagai Pradana sekaligus Ketua Dewan Ambalan Sudirman Malahayati. Oke, yang putri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini. Saya dari Ambalan Malahayati, gugus depan 09062, Pangkalan SMA Negeri 1 Sindue. Jabatan saya di kepengurusan ini yaitu sebagai Pradana Putri sekaligus Wakil Ketua Ambalan. Oke. Ya, itulah penyampaian atau perkenalan dari pengurus Dewan Ambalannya. Berarti di sini ada Pradana Sudirman dan Pradana Malahayati ya. Yaitu Sudirman itu Ambalan Sudirman, Malahayati itu Ambalan Malahayati, dan sekaligus pengurus Dewan Ambalan ya, ketua dan wakil ketua ya. Jadi saya rasa pas rasanya itu berjumpa dengan kakak berdua ini, sekaligus diskusi mengenai seputar gerakan pramuka yang ada di pangkalannya kakak gitu. Bagaimana ya, seperti itu. Oke, yang pertama saya coba ajukan pertanyaan. Sebelum COVID-19 ya, atau wabah penyakit ini, dan sesudah ya, atau pada saat COVID-19 ada itu, kira-kira aktivitas gerakan pramuka yang ada di pangkalannya kakak bagaimana sebelum dan pada saat COVID-19. Ya, saya mulai dari mana dulu? Oke. Oh, ketua dulu. Oke, saya persilakan dulu. Ya, Ketua. terima kasih kepada Kakak Ifat. Ya, kalau pramuka sebelum adanya wabah COVID-19 atau virus corona, alhamdulillah kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Sindue berjalan dengan lancar, seperti adanya ikut kegiatan perkemahan, dengan kegiatan mungkin bakti sosial juga ada Ya. sekaligus dengan kenaikan jenjang dari anggota-anggota yang lainnya. Untuk kalau yang sesudah wabah corona atau COVID-19, kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Sindue mungkin agak terhambat sedikit, Ya. tapi tidak semuanya, Tidak semuanya. gitu ya, karena dari pemerintah untuk menyarankan tidak ada yang namanya kumpul-kumpul, untuk berbicara dulu. Mungkin kami berbicaranya kepramukaan lewat sosial media atau Ya, online ya, begitu, online, mungkin ya. dari Facebook, WA, ya. dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari ya Pradana Malahayati atau wakil ketua ya Dewan Ambalan, menyambung dari apa yang disampaikan dari Kak Diki tadi ya. Oke, saya persilakan Kak Dian. Ya, menyambung mungkin ada apa yang saya sudah terangkan tadi itu, menyangkut kira-kira sebelum COVID-19 ini ada ya, apa aktivitas kalian itu, dan pada saat COVID-19 ini wabah atau pandemi ini ada di, ya bukan cuma Indonesia ya, seluruh dunia ini. Jadi aktivitas gerakan pramuka itu bagaimana kira-kira?
Ya, jadi saya menambahkan sedikit Ya, yang oke. dari Ketua Dewan Ambalan. Ya. Jadi sebelum adanya virus ini, memang kami mulai apa ya, aktif dalam semua kegiatan yang ada. Ya. Terus dan juga melakukan program kerja. Ya. Tapi kami menghentikan beberapa kegiatan dan program kerja kami. Insya Allah nanti setelah ini mulai kembali normal, Ya. kami akan melanjutkan kembali program kerja yang bisa kami jalankan. Jalankan. Iya. Oke, berarti secara tidak langsung aktivitas Gerakan Pramuka yang ada di Pangkalan SMA Negeri 1 Sindua itu off ya, itu bukan bilang mati ya, off itu. Artinya menunggu waktu yang belum ditentukan dari keputusan pemerintah itu ataupun dari Kuarnas nantinya ya, seperti itu. Kira-kira dampak dari kakak berdua ya, atau semua anggota dari Ambalan Sudirman dan Ambalan Malahayati itu, kira-kira dampaknya untuk mengenai aktivitas Gerakan Pramuka, karena selama ini sudah jarang latihan, kira-kira bagaimana dampak kepada mereka itu? Atau saya lebih ke kalian berdua saja dulu itu. Nah, pasti kan kalian rasakan itu dampaknya itu bagaimana itu setelah wabah ini datang, aktivitas latihan atau kegiatan kepramukaan tidak ada itu. Kira-kira bagaimana? Ya, saya persilakan. Ya, kalau menurut saya setelah wabah virus corona menyerang, kegiatan kepramukaan kami kan sempat terhambat. Jadi kalau dari saya pribadi, dampaknya itu seperti mungkin wawasan tentang kepramukaan mungkin ya agak berkurang lah, Ya. tapi tidak semuanya begitu Ya. karena keseringan di rumah. Ya. Ya. Terus banyak kegiatan perkemahan yang sudah direncanakan dari dulu-dulunya Ya. untuk diikuti, Seperti. jadi dibatalkan. Jadi mungkin program kerja kami kan ada yang untuk kegiatan perkemahan juga, jadi terhenti lagi program kerja tersebut. Jadi dampaknya itu sangat-sangat besar kalau bagi saya dari virus corona ini, karena banyaknya kegiatan yang terhambat, terutama kegiatan-kegiatan perkemahan, baik dari perkemahan yang mungkin dari nasional sampai ke daerah-daerah. Daerah. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Kira-kira dari kalian mungkin tambah sedikit. Kalau untuk saya sih dampak yang paling berpengaruh itu kurangnya komunikasi Ya. dengan teman-teman yang lainnya, Anggota, kakak ya. anggota yang lainnya. Karena kalau untuk komunikasi secara online pun agak susah. Susah. Soalnya kan sebagian ya ada di Ada yang on, ya, ada yang off. iya, Ya. ada di Ada yang online, ada yang offline. yang gitu ya. offline. Oke. jadi Ah, apa ya, susah untuk bertukar pendapat Iya. lagi. Kalau untuk saya sendiri. Oke, berarti secara tidak langsung Kak Diki ya dan Kak Dian sudah menyatakan bahwa kalau melakukan aktivitas ya secara online itu tidak maksimal itu. Iya. Iya. Nah, itu tidak maksimal karena dilihat lagi dari anggotanya itu, apakah mereka online ya dalam 24 jam atau tidak gitu. Atau karena masih bisa dihitung gitu. Yang online-nya hanya sekian orang ya, seperti itu ya. Iya. Ya oke, berarti yang tadi ya sudah kalian paparkan mengenai aktivitas kalian hanya melewati FB dan Facebook dan WA itu. Nah itu pun ya sudah tidak efisien istilahnya ya, sudah tidak efisien karena ada yang on dan ada yang tidak, jadi seperti itu. Oke, berarti secara tidak langsung sistem latihan yang ada di pangkalannya kakak ya, yang di SMA Negeri 1 Sindue memang betul-betul tidak jalan ya itu, tidak Iya. jalan itu. Kira-kira ada di benak kakak mengenai mencari solusi supaya dari Ambalan Sudirman ya dan Ambalan Malahayati itu
bisa terus beraktivitas itu. Menambah ya seperti apa nih bilang Kak Diki tadi, wawasan itu. Iya. Sebelum atau corona ini selesai itu. Karena ini kita belum bisa prediksikan itu wabah ini kapan selesainya itu. Kira-kira solusi dari Kak Dian dan Kak Diki kira ada menanggapi wabah ini, dan artinya karena dampak itu tadi, yang pertama kejenuhan dari anggota, jenuh tuh, kemudian mau beraktivitas tidak tahu apa mau dibuat, seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ya, kalau dari saya sebenarnya untuk solusinya sih sebenarnya banyak, mulai dari aktivitasnya mungkin online saja ya, karena Ya. belum bisa berkumpul-kumpul. Cuman yang jadi permasalahannya kalau kita melakukan aktivitas online seperti yang diterangkan tadi, Ya. mungkin ada yang offline, cuma sebagian saja yang online. Jadi untuk antisipasinya ini saya rasa untuk aktivitas online itu juga kurang maksimal, karena itu tadi Ya. banyaknya yang offline, dan juga kan tidak tahu kesibukan di rumahnya anggota ini seperti apa. Mungkin ketika kita memulai aktivitas seperti latihan online, mungkin si A disuruh sama orang tuanya untuk mungkin Ya. menyapu atau Nyapu, lain ambil air dan sebagainya. lain sebagainya. Mungkin dia tidak sempat datang, Ya. jadi ketinggalan info-info Info. dari aktivitas online Ya, tadi. online tadi. Jadi kalau menurut saya untuk antisipasinya itu mungkin dengan cara itu tadi saja Pak, aktivitas online dengan cara ketika temannya yang si A tadi online, mungkin ada temannya yang ikut aktivitas online tadi yang masih online, mungkin bisa disampaikan sedikitnya biar tidak semuanya yang disampaikan tadi, Ya. mungkin sedikit supaya yang si A tadi wawasannya itu bertambah sedikit walaupun tidak terlalu banyak Terlalu banyak. tentang kepramukaan. Ya kalau dari saya mungkin itu saja. Dari Kak Dian mungkin. Menurut saya sih solusi untuk permasalahan yang terjadi Ya, saat ini mengikuti beberapa kegiatan webinar kan sekarang ya. banyak kegiatan-kegiatan webinar, webinar. tidak hanya tentang pembelajaran tapi juga ada tentang ekstrakurikuler, termasuk kepramukaan ini. Oke. Mungkin bisa mengikuti itu walaupun bukan dari kami yang menjalankan, setidaknya para peserta atau anggota yang lain itu punya wawasan mengenai kepramukaan. Kan. Ya. Tapi kan itu tadi kan sudah dijawab ke Diki juga. Iya sih. Iya, maksudnya kita serba salah itu. Iya. Ini memang solusi juga, solusi terbaik tuh. Iya. Bila ada yang memang betul-betul on 24 jam itu, online 24 jam itu. Ya seperti itu. Dan teman-teman yang tidak, yang pertama yang tidak mempunyai HP ya, Iya. atau ada HP tidak mempunyai data itu. Nah, itu kan kendala itu. Memang betul-betul permasalahan juga itu bagi peserta didik ya, yang kalian memang saya rasa kalian berpikir juga gitu, kira mau bagaimana ini kami ini. Saya kalian tuh menjabat tuh sebagai pengurus Dewan Ambalan itu, kira bagaimana anggota kami ini, kira-kira pada saat nanti latihan atau bagaimana, apakah masih normal kah itu? Yang pertama dalam tanda kutip wawasan dan keterampilan mereka, ya kan begitu, karena sudah berbulan-bulan itu bisa dibilang gitu ya. Aktivitas gerakan pramuka itu memang betul-betul tidak ada itu. Karena instruksi dari Warnas juga langsung sebelum waktu yang ditentukan ya, seperti itu. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari pembicaraan kita tadi, dari Kak Diki mungkin ada, atau Kak Dia? Kalau dari saya pertanyaan Ya. mungkin itu tadi, sebenarnya pertanyaan ini banyak, cuman yang dipertanyakan ini sudah terjawab tadi oleh Kakak Ipat. Ya. Ya mungkin pertanyaannya seputar kepramukaan, bagaimana kira-kira kalau menurut Kak Ifat, Ya. kalau kepramukaan di SMA Negeri 1 Sindue kan Ya. sekarang sudah kegiatannya sempat terhambat untuk COVID-19. Oke. Ya mungkin kalau saran dari Kakak Ifat
bagaimana supaya pramukaan di SMA Negeri 1 ini ketika nanti pas masa COVID-19 selesai, ketika kembali berkumpul lagi, nanti para anggota-anggotanya itu mungkin dari seperti kakak Ifat bilang, wawasan dan keterampilannya itu mungkin tidak semuanya yang hilang, masih separuh-separuh saja. Mungkin kalau saran dari kakak Ifat bagaimana supaya nanti ketika saran dari kakak Ifat muncul, nanti saya yang mungkin sampaikan kepada anggota-anggota saya untuk dari saran kakak Ifat supaya wawasan pramuka dan keterampilan dari pramuka itu tetap ada meskipun tidak ada melakukan aktivitas kepramukaan. Oke, berarti sama juga ya. Nah, pertanyaan dari saya tadi solusi ya. Iya, kayak saran. Ya, oke, sarannya atau jalan keluar untuk aktivitas Ambalan Sujono Ambalan Mahayati tetap jalan itu. Iya. Nah, biar tidak melalui online atau mungkin ada cara lain ya seperti itu. Oke, jadi ya saya di sini sebagai kakak ya bagi kalian berdua, saya sedikit memberikan solusi ya itu mengenai aktivitas ya gerakan pramuka yang ada di pangkalannya Kak Diki dan Kak Dian, yaitu Ambalan Sudirman dan Ambalan Malahayati ya. Oke. Sangat mudah ya, sangat mudah. Yang pertama, di Ambalan kita ketahui satu Ambalan memiliki 4 sangga. Ya, oke, 4 sangga. Dan 4 sangga itu memiliki anggota, ya. Satu sangga memiliki ada 8 dan 6. Bisa dibilang begitu ya. 8 dan 6 anggota. Kita main saja di sangga. Kita main saja di sangga, misalnya sangga perintis. Hari Jumat kumpulnya di mana? Sangga penegas. Hari Jumat kumpulnya di mana? Sangga pencoba dan lain-lain. Nah, misal ada 4 sangga tadi. Baik, secara tidak langsung 4 sangga ini kumpulnya 4 rumah dalam satu titik. Di situ tugasnya kalian berdua ya, ketua dan wakil ketua, infokan saja di grup ya atau di itu tadi FB atau di WA, sampaikan saja. Silakan melakukan aktivitas ya masing-masing sangga. Terserah ya mau membuat apa ya. Tergantung pimpinan sangganya. Nah, ya seperti itu. Tergantung pimpinan sangganya. Misal sangga perintis mau buat pioneering, nah, itu terserah mereka ya. Mereka buat pioneering. Dan jangan lupa absen dan kirim foto dokumentasi mereka pada saat membuat itu. Kalau bagus lagi dia bikin video. Kalau ada itu bagusnya kirim WA tuh, jadi bagus. Dari situ kalian memang betul, oh ya sangga perintis aktivitasnya ini hari Jumat. Itu seperti itu. Ya sebelum saya latihannya hari apa ya? Hari Jumat ya? Iya, saya sudah terus tadi hari Jumat ya, hari Jumat dan Selasa. Oke, Selasa dan Jumat. Misal Selasa, itu tadi sangga. Misal Selasa itu kalian mainnya di sangga. Iya. Kalau saat hari Jumat, kalian mainnya Ambalan. Gitu. Mainnya di Ambalan. Berarti Ambalan Sudirman dan Ambalan Malahayati. Ambalan Sudirman latihannya di mana? Dan Ambalan Malahayati latihannya di mana juga itu. Dan ini kan bisa dibilang kan bukan perkumpulan banyak orang, ya tuh, kan, ya tuh, kan putranya kan mungkin hanya sekian saja, nah, itu. Putrinya juga mungkin sekian. Nah itu tadi kita meminimalisir wawasan dan keterampilan itu tadi, agar mereka tetap ingat dan tetap menguasai itu. Ketika pada saat usai ini COVID-19, mereka tetap bisa dibilang kebolehan itu ya. Gitu. Keahlian mereka itu tetap ada ya seperti itu. Jadi seperti tadi saya bilang ya, hari Jumat itu boleh Ambalan lagi. Berarti hitungan 1 minggu. Selasa Jumat kalian jalan selama 4 minggu, berarti 1 bulan. Pas hitungan 1 bulannya silakan kumpul, tentukan saja di mana ya seperti itu. Terserah kalian mau di sekolah, kalian di rumahnya siapa. Tapi dalam tanda kutip bukan semua. Hanya pimpinan sangga dan pradana itu di Ambalan. Jadi pimpinan sangga dari 4 sangga itu atau begitu ya, begitu juga yang putri ya, itu. Entah berapa sangga di putra dan berapa sangga di putri. Nah, kumpul
pimpinan dan pimpinan sanggahnya saja kumpul di rumah atau di sekolah itu tergantung keputusan dari ketua ya atau wakil, terserah kumpulnya di mana. Nah, ya seperti itu. Nah, di situ kalian melakukan evaluasi di aktivitas mereka selama seminggu itu, Selasa Jumat gitu. Dibarengi dengan dokumentasi yang sudah mereka kirim di FB maupun di WA. Kira-kira masuk ini di benak Kak Diki dan Kak Dian solusi yang saya sudah berikan ini? Alhamdulillah Ya. solusi dari Kak Ifat mungkin ya ada benarnya juga, cuman begini, kalau menurut saya Kak Ifat Ya. kan tadinya menurutnya persangga ya Ya. untuk latihan. Terus saya mau bertanya lagi di Ya. ya. Bagaimana jika nanti salah satu anggota yang sangganya itu ketika untuk melakukan perkumpulan seperti yang Kak Ifat bilang dalam tanda kutip Nah, ya mengenai pengetahuan Iya. atau wawasan atau ya, keterampilan. kira-kira jika dia ikut melakukan kegiatan terus ada kena mungkin dari orang tuanya tidak memberikan izin untuk pergi melakukan aktivitas tersebut, apa yang harus dilakukan gitu untuk dari Kak Ifat saran Ya, gitu. seperti itu. Berarti dari Kak Diki tadi masalah orang tua ya. Mungkin Iya. orang Oke. tuanya mungkin terlalu panik atau Ya, oke. takut Ya. mungkin ya, kira-kira bagaimana? Oke, dari kalian ada? Belum ada? Oke, saya jawab dulu ya mengenai orang tua ya, orang tua. Oke, nah itu tadi, itu sudah jalan keluar sebenarnya ya itu. Artinya sudah jalan terakhir itu untuk aktivitas kita. Orang tua ya, misal ya, orang tua si A tidak mengizinkan keluar. Iya. Secara tidak langsung kalau misal 5 orang ya itu, yang si A tadi tidak kasih. 4 orang ini aman-aman saja itu. Silakan kumpul saya di rumah si A tadi. Ya, silakan kumpul saya supaya orang tuanya percaya juga itu. Dan ingat kita tetap ikut anjuran pemerintah menggunakan masker ya dan jaga jarak. Nah, ya seperti itu. Saya yakin dan percaya itu tidak mungkin ditolak orang tuanya. Kalau temannya 4 orang ini langsung bertamu ke rumahnya teman yang tadi yang dilarang orang tuanya. Nah, mungkin itu solusi dari saya. Kira-kira bagaimana? Ya. Terima kasih kepada Kak Ifat. Ya. Solusinya kalau menurut saya sangat-sangat bagus. Ya. Dari beberapa pertanyaan dari saya tadi dijawab dengan sangat baik. Jadi kalau dari saya semua pertanyaan itu jawabannya saya rasa semuanya baik. Jadi kalau untuk kedepannya nanti untuk kegiatan pramukaan selama wabah COVID-19 mungkin bisa dilakukan secara bertahap dari saran dari Kak Ifat, mungkin Ya. dari perkumpulan persangga Ya, persangga. hari Selasa mungkin, terus hari Jumat lanjut ke Ambalan lagi, Ya. mungkin bisa bertahap sedikit demi sedikit ya. Ya. Mungkin itu saja dari Ya saya. kan proses toh. Kalau memang Jumatnya belum bisa per Ambalan, main saja dulu persangga itu. Selasa Jumat masih persangga toh. Nanti kalau sudah memang sudah fix semua, hadir semua anggota Ambalan Sudirman dan Ambalan Mahayati, silakan lakukan itu. Oke, kita minggu ini latihannya per Ambalan. Kumpul, nah, misal di rumah Kak Diki, kumpul di rumah saya itu. Di rumah saya tuh Kak Diki. Sudah, ya, tinggal lihat di situ. Dan secara tidak langsung kalian akan artinya sudah bisa membaca itu. Apa ya, antusias dari anggota antara ada dan tidak itu. Nah, kalian sudah bisa membaca itu. Mana yang memang betul-betul serius itu, mana yang betul-betul tidak. Iya. Ya, di tengah wabah ini ya, seperti itu. Dan kalian sudah bisa menilai mana nanti kepengurusan selanjutnya yang memang layak dan cocok menjadi pimpinan itu. Pradana Malahayati dan Pradana Sudirman ya seperti itu. Dan kalian mungkin ada sedikit sanggahan mengenai ya pembicaraan saat yang Kak Diki ya. Kalian cuma diam ini. Iya, kalian mungkin bagaimana tadi Iya. solusi dari saya tadi? Maksudnya Ya. solusinya ya, solusinya sangat bagus. Sangat oke. Iya. Lanjut. Jadi saya mau bertanya sedikit, Ya. bagaimana kayak kepramukaan itu bisa kayak berpartisipasi dalam penanganan wabah ini?
Oke. Kira-kira bagaimana itu? Ya, ya. Dan penanganan wabah ya. Iya, soalnya maksudnya bukan di kepramukaannya kami sih, cuman ada beberapa itu lihat-lihat di sosial media ada beberapa kepramukaan yang melakukan partisipasi dalam penanganan wabah ini, seperti kayak pembagian masker kepada warga-warga yang ada di lingkungan mereka. Kemudian juga apa ya, pembagian sabun, cuci tangan. Bagaimana apa ya? Kira-kira kalau itu dilakukan di daerah ini, kepramukaan di sini berpartisipasi seperti itu, melakukan hal-hal bisa dibilang peduli ya itu. Iya, ya. aksi peduli. Nah, aksi peduli itu bisa dibilang kalau kita di pramuka itu dikenal pramuka peduli. Iya. Oke, mungkin dari pertanyaan kalian tadi itu aktivitas pangkalan-pangkalannya atau kuarcap-kuarcap yang lain itu yang sudah turun, ada yang sudah melakukan penyemprotan, pembagian masker, dan malahan sampai ke logistik. Ada juga ya seperti itu. Nah ini sebenarnya itu tadi, bila itu sudah dari apa ya, dari sebulan kemarin ya itu, atau 2 bulan kemarin kita sudah mainnya sangga ambalan, pasti serasa dan yakin percaya itu akan terpikir itu. Memang kalau kita turun aksi itu, ya, seperti itu. Nah, kemudian itu juga tadi, kalian mainnya di sosmed, bisa jadi anggota itu kurang menyimak gitu. Mungkin sudah pernah kalian sampaikan, bagaimana kalau kita turun aksi itu, kumpulnya berapa itu, pembagian masker atau apa itu, ya seperti itu. Dan juga kita ini kan berada di Kuarcap Donggala itu, Kuarcap Donggala. Nah juga sudah melakukan kemarin aksi ya, itu, aksi pembagian masker dan logistik itu. Dan beberapa kuaran yang sudah turun juga, yaitu di Banawa Selatan sudah turun penyemprotan desinfektan Banawa Selatan, kemudian Banawa Selatan dan Balesang itu. Balesang sudah turun juga itu. Ini seperti itu. Dan yang lainnya itu pembagian masker yang disebar dari Kuarcap langsung ya, seperti itu. Nah, itu dia, tinggal apa ya, nah itu pembina itu, peran pembina juga penting sebenarnya di dalam. Kalau pembina itu ada rasa peduli ya itu, iya, karena kalau kita namanya peserta didik ini susah mau bergerak gitu ya. Jadi coba diusahakan dulu ya, silakan berbuat dulu. Kalau memang itu yang kalian niatkan ya itu, silakan konsultasi ke pembina dulu ya. Siapa pembina? Pak Gafil dan Ibu Hildawat. Ibu Hilda, ya, Hildawat ya, oke. Silakan ya konsultasi, atau ke Pak Gafil saja dulu ya, yang putra ya, silakan konsultasi. Dia mungkin ada sedikit anggaran yang dari pangkalan SMA Negeri 1 Sindue yang bisa kalian kondisikan itu. Biar 50 atau 100 masker lah itu. Ya, seperti itu. Atau kalau memang mau niat mau penyemprotan desinfektan ya kenapa tidak itu. Ya seperti itu. Jadi itu saja ya. Nah, ini sebenarnya gampang itu. Dan kita itu tadi niat itu kita mau berbuat, tapi yang kendala juga jarak itu. Kemudian aktivitas berkumpul itu dilarang gitu. Dan kita tidak tahu ya, itu teman kita yang sebelah ini mungkin sudah kena sudah kena virus ya. Nah itu lagi ya, kita sudah rame-rame itu tiba-tiba padahal teman kita sebelah sudah kena itu. Jadi sudah itu semua yang dihindari. Itu dia pemerintah itu perintahkan kita tetap stay home ya itu, stay at home itu, tetap di rumah saja itu ya, seperti itu. Jadi kalau kita untuk Sulawesi Tengah ini ada berapa kuarcap juga yang turun itu. Contohnya Kuarcap Palu yang pertama turun. Kemudian selang dari situ seminggu atau 2 minggu Sigi itu. Kemudian Bangga itu. Dan sambung Donggala. Ya, seperti itu. Masuk lagi Toli-Toli dan lain-lain itu. Ya, seperti itu. Saya belum pasti ya itu lihat
aktivitas dari gugus depan. Rata-rata masih dari di Kuarcap. Ya, seperti itu. Apalagi ini kan sudah di masa new normal itu. Ya, sudah masa artinya corona ini katanya sudah mau lari ya, atau mau kabur itu ya, mau sudah hilang-hilang itu. Tapi kita belum bisa pastikan itu. Dan kalau menurut saya ini wabah ini tetap ada itu. Tetap ada karena kita belum mendapat ya dari belum mendapat antivirusnya itu. Vaksinnya itu. Mendapat vaksinnya. Ya seperti itu. Oke. Oke, sudah masuk ke dia. Tinggal itu saja. Artinya kalian main saya dulu sangga latihan seperti itu. Kalau sudah itu maksimal ya dan efisien, silakan konsultasi ke pembina itu. Terus semua juga ke sana pasti Pak Gafil juga. Corona orang kan sekarang jaga jarak gitu ya seperti itu. Dan konsultasi kalau main bisa ya laksanakan ya, seperti itu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan dari Kak Diki atau Kak Dia? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sudah? Ya lagi. Oke. Ya, jadi diskusi kali ini ya saya berharap Kak Diki dan Kak Dian bisa bisa melakukannya itu. Artinya on solusi dari saya tadi itu. Karena di sini pramuka bertanya, pramuka menjawab. Diskusi mencari solusi. Disingkat di kursi. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Artinya berbicara ya, kita diskusi pada siang hari ini ya di tepi pantai ya. Di tepi pantai dengan menikmati udara yang segar itu. Insya Allah berkah. Amin. Oke, satu pertanyaan lagi untuk saya itu. Untuk saya pertanyaan penutup ya. Supaya artinya Kak Diki dan Kak Dian bisa mengerti juga itu bahwa kita di pramuka itu bagaimana itu dalam manajemen dan penggunaan lain-lain itu. Kayaknya pertanyaan saya simpel saja itu. Oke, ini kan hasduk ya. Hasduk. Kemudian yang satu lagi itu yang kalian pakai itu apa namanya? Scarf ya, ya scarf ya, scarf atau scarf. Ya, jadi namanya scarf ya. Oke, jadi scarf itu saya sedikit bertanya, artinya memberikan saran lah itu supaya kalian kedepannya tidak keliru ya dalam menggunakan atribut seragam gerakan pramuka. Oke, jadi penggunaan scarfing ya, scarf ya dia namanya, bukan scarf ya, dia tulisannya scarf ya seperti itu. Penggunaan scarf ini kalau kita posisikan ya kayak posisi Kak Diki dan Kak Dian ini di seragam pramuka itu tidak tepat gitu. Ya, kenapa saya bilang tidak tepat? Karena penempatannya ada. Penempatannya ada gitu. Scarf penempatannya ada. Penempatannya di mana kira-kira? Di lapangan. Di lapangan. Iya, penempatannya baju lapangan itu. Jadi penempatannya scarf ini di seragam lapangannya atau baju lapangan itu. Ya seperti itu. Ya, perlu kakak ketahui karena saya paham dengan apa yang sudah kalian perbuat ya, dan ini artinya sebagai penyemangat juga sebenarnya ya, saya mengerti itu. Nah, cuman itu lagi kita kembali ke penggunaan itu, penggunaan seragam pramuka itu. Jadi dia digunakan di seragam lapangan ya, digunakan di seragam lapangan dan lain-lainnya ya, dan lain-lainnya itu topi, ada topi lapangannya itu, ada juga itu topi rimba itu. Ini kalau Kak Diki dan Kak Dian sekarang kan baretnya belum ada itu. Dan topi boni, nah, itu yang sebenarnya kita pakai itu. Jadi untuk sekarang ya kita maklum ya itu. Mungkin antara lamanya stay home mungkin seragam sudah hilang semua. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi mungkin ini scarf ini saya rasa sebagai identitas kalian ya. Saya rasa begitu ya.
Oke, tidak kenapa ya sebagai identitas. Oke, tidak kenapa sebagai identitas. Tapi gunakan pada tempatnya di seragam lapangan ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sebelum kita tutup, ayo saya persilakan dulu ya Kak Diki dan Kak Dian. Silakan tanggalkan dulu supaya kita asik ya kelihatan ya. Oke. Supaya kita asik kelihatan. Ya. Oke, silakan tanggalkan sini saja ya. Oke. Ya, sekian dari kami diskusi mencari solusi di kursi. Oke. Sangat banyak ya percakapan yang sudah kami bicarakan mengenai COVID-19, lanjut ke aktivitas gerakan pramuka di Pangkalan SMA Negeri 1 Sindue, kemudian masuk di peduli ya itu atau aksi peduli dari pramuka SMA Negeri 1 Sindue. Ya mungkin ada ucapan dari Kak Diki, saya persilakan. Ya, singkat saja, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Ifat selaku telah memberikan kami solusi tentang COVID-19 atau virus corona, dan juga telah memberikan beberapa saran untuk Pangkalan SMA Negeri 1 Sindue untuk kedepannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari Kakak Ifat untuk berbincang-bincang di channel ini. Ya, mungkin dari saya. Sekian diskusi dari kami bertiga. Saya Ifat Riansyah Dan saya Dwiki Wicaksana. Dan saya Dian Anggraini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Linknya ada di bawah ini. Serta bila video ini bermanfaat, silahkan share dan isi kolom komentar yang ada di bawah ini. Di Pramuka bertanya, Pramuka menjawab. Diskusi mencari solusi di kursi. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka.